Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Abjad Online. Semoga teman-teman semua selalu mendapatkan kesehatan, selalu mendapatkan kebaikan dalam menjalani kehidupan ini. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, yaitu mengisahkan seorang Imam Malik. Kita tahu bahwasanya Imam Malik adalah ulama yang besar, tinggi ilmunya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, yaitu pendiri madhab Asy-Syafi'i yang kita anut, yang dianut oleh mayoritas orang Indonesia dalam masalah fikih, dulunya berguru kepada Imam Malik, khususnya dalam bidang hadis. Imam Malik begitu tinggi keilmuannya, yang merupakan pencetus dari madhab Maliki. Suatu ketika beliau disurati oleh seorang yang al-abid, orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah ini mengirim surat kepada Imam Malik yang berisi anjuran agar Imam Malik lebih rajin dalam melaksanakan ibadah, lebih rajin dalam melaksanakan sholat, lebih banyak beramal. Dalam surat itu seperti itu. Jadi si abid ini yahudduhu, yakni menganjurkan Imam Malik agar lebih banyak beribadah, lebih banyak sholat. Nah, lalu surat tersebut dijawab oleh Imam Malik. Isinya sebagai berikut: Innaullaha qassamal a'mal kama qassamal arzak. Innallaha, sesungguhnya Allah itu membagi al-a'mal, membagi amal ibadah, kama qassamal arzak, sebagaimana Allah Ta'ala membagi rizki. Ada seseorang yang dia itu dibuka, hatinya dibuka, dia rajin dalam melaksanakan sholat, namun ia tidak banyak melaksanakan amalan puasa. Ada pula orang yang dibuka, lalu ia rajin dalam melaksanakan amalan puasa, namun dia sedikit melaksanakan amalan sholat sunnah. Ada pula orang yang dibuka amalan puasanya, tapi ia tidak dibuka dalam hal jihad. Nah, fanasrul ilmi, kata Imam Malik, maka adapun menyebarkan ilmu min a'malil bir, min a'dhami a'malil bir, bahwasanya mengamalkan, menyebarkan ilmu adalah merupakan di antara agung-agungnya amal perbuatan baik. Maka kata Imam Malik, yang penting adalah selalu berbuat kebaikan. Jadi tidak bisa kita meremehkan amalan orang lain. Mungkin saya nyaman dalam melaksanakan, menyebarkan ilmu, tetapi orang lain lebih nyaman beribadah dengan cara berzikir. Mungkin teman kita ada yang rajin dalam hal sholat, dia rajin melaksanakan sholat sunnah, tapi ia tidak rajin bersedekah. Begitu sebaliknya. Nah, dari kisah ini dapat diambil pelajarannya, bahwasanya amal-amal setelah amal al-faraid yang wajib, ya, ini maksudnya amal yang sunnah, bukan amal yang wajib. Kalau amal wajib tentu semua umat muslim wajib melaksanakannya. Jadi amalan apa sih yang terbaik? Amalan apa yang terbaik dilakukan oleh seorang muslim setelah ia melaksanakan amalan yang fardu, setelah melaksanakan sholat fardu, puasa fardu, bulan Ramadan, dan lain sebagainya? Apa amalan yang terbaik? Maka tergantung orangnya, tergantung Allah membuka orang tersebut dalam melaksanakan amalan sunnah. Ketika Allah membuka seseorang untuk rajin membaca Al-Quran, mungkin itulah amalan yang terbaik bagi dirinya. Ia lebih nyaman membaca banyak Al-Quran, mendadaburi isinya. Sedangkan di sisi lain ada orang yang lebih nyaman untuk melaksanakan sholat. Di sisi lain ada orang yang lebih nyaman beramal sedekah. Tentu kita tidak tahu amalan mana yang terbaik yang nanti akan diterima di hari akhir, yang bisa membantu kita dalam menjalankan nanti ketika di akhirat.
Maka jangan merendahkan amalan orang lain. Jangan merendahkan, karena semua pun tidak tahu. Yang terpenting, kata Imam Malik, adalah menjalankan amal perbuatan baik. Setelah melaksanakan kewajiban tentunya ya. Penting melaksanakan kewajiban baik. Kalau teman-teman suka bersedekah, sedekahlah. Kalau teman-teman lebih suka sholat, sholat. Kalau teman-teman lebih suka zikir, istighfar, beristighfarlah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan mudah-mudah untuk mengejudge orang lain. Karena hanya Allah lah yang tahu, hanya Allah lah yang akan menerima amal tersebut. Amalan mana yang tentunya pas untuk mendampingi kita nanti di alam kubur dan di hari kiamat kelak, di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.